Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Firmanto dengan NIM 520711063. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Elektronika Digital. Tugasnya disuruh membuat video tentang materi flip-flop. Oke, kita langsung masuk ke materi yang telah saya buat. Oke, bagian pertama, perbedaan dari rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensial. Kita bisa langsung melihat gambar di sini. Ada rangkaian kombinasional, di bawah ada rangkaian sekuensial. Jika kita lihat sekilas, tentu kita langsung bisa menyimpulkan perbedaannya. Bila rangkaian kombinasional arahnya harusnya lurus, sedangkan rangkaian sekuensial di sini ada arus yang balik atau ada feedback. Ada feedback di sini. Kita lihat keterangannya. Perbedaan kombinasional. Output bergantung pada input. Output bergantung pada input saja. Sedangkan sekuensial, output bergantung pada input dan output sebelumnya. Untuk kombinasional, ciri yang lain, kemungkinan output bergantung dari jumlah input. Input harus ada minimal 1. Tidak ada istilah sebelumnya, sekarang, atau dan selanjutnya. Sedangkan sekuensial, ciri-ciri lainnya, kemungkinan output tidak bergantung pada jumlah input. Null input sama dengan possible. Oke, selanjutnya kita lebih ke rangkaian sekuensial. Ciri-cirinya, output bergantung input dan output sebelumnya. Harus ada mekanisme untuk menyimpan output, butuh memori. Sekuensial bisa kita artikan kombinasional ditambah memori. Oke, kita lanjut. Kita di sini masuk ke rangkaian dasar flip-flop. Di sini rangkaian dasar flip-flop bisa kita rangkai dengan gerbang NOR dan bisa dirangkai dengan gerbang NAND. Saat dirangkai dengan gerbang NOR, bisa kita ketahui dengan tabel kebenaran yang ada saat S itu set dan R reset, S1 reset 0, maka key-nya 1. Di sini outputnya key dan key not key, berarti kebalikan. Saat output inputnya 0, R-nya juga 0, maka key akan 1 dan output akan 0. Perlu diingat, saat 0 di sini akan 0 berikutnya dengan input 0 berikutnya. Saat S0 dan R0 berikutnya, output akan mengikuti output sebelumnya. Ini merupakan suatu proses penahanan memori atau penyimpanan memori. Sedangkan pada
rangkaian dasar flip-flop yang dirangkai dengan gerbang NAND, kebalikannya. Saat output S1 dan R1 yang kedua, maka outputnya akan mengikuti output sebelumnya. Ini juga merupakan proses penyimpanan memori. Oke, kita lanjut. Rangkaian RS flip-flop. RS merupakan kepanjangan dari reset set, karena di sini ada input dan reset dan set, di mana artinya reset adalah 0 dan set adalah 1. Jadi kita lihat dulu truth table-nya. Saat R0 dan S0, QT plus 1 sama dengan QT. QT plus 1 itu adalah QT sesudahnya. Saat R0, S1, QT plus 1, 1. Saat R1, S0, QT plus 1, 0. Saat 1, R1, S1, avoid. Di sini akan terjadi error. Untuk lebih detail truth table-nya, saat R0, S0, QT 0, QT1 tetap 0 karena rumus QT plus 1 sama dengan QT. Untuk saat output sebelumnya 1, maka QT plus 1 akan 1. Karena rumusnya QT plus 1 sama dengan QT. Saat R0 dan S1, output pertamanya QT-nya 0, maka output QT plus 1-nya sama dengan 1. Saat QT-nya 1 juga outputnya 1. Output sesudahnya 1. Saat R1, S0, QT-nya 0, maka QT sesudahnya 0. Karena di sini rumusnya Q plus T, QT plus 1 sama dengan 0. Saat QT-nya 1, QT plus 1-nya juga 0. Sedangkan saat R1 dan S1, maka akan terjadi error atau rest. Oke, kita lihat dulu selanjutnya. Oke, ini diagram state hampir sama seperti truth table sebelumnya. Kita langsung saat RS0, saat 0, QT 0, lalu diberi RS inputan 0 dan S0, maka ia akan tetap akan menjadi 0 karena rumus QT plus 1 sama dengan QT. Sedangkan saat QT-nya 1 diberi RS, karena rumusnya QT plus 1 sama dengan QT, maka tetap 1 QT plus 1-nya. Ini semua hampir sama seperti yang tadi, cuma ini dalam bentuk diagram. Oke, kita langsung masuk ke RS flip-flop timing diagram. Oke, kita semisal di sini di awal kita rendah ya.
inputan key-nya rendah, key 0. Lalu di sini awalan key 0, karena 0, 0, maka key akan 0, ya akan 0, dan saat R1 S0 maka akan 0, tetap 0, saat 0 R0 S1 maka akan 1, sedangkan saat R1 S1 maka ini akan error, tidak diperkenalkan, hasilnya 1 dan 1. Inputannya tidak diperkenalkan, inputnya 1 dan 1. Saat 1 dan 0 maka inputannya rendah 0. Saat 0 dan 1 maka inputannya naik 0 dan 0. Gt plus 1 sama dengan Gt akan sama, karena ini 1 maka akan 1, karena ini lalu di sini R1 S1 maka error, lalu di sini selanjutnya ada key R0 S1 maka akan inputannya tinggi atau 1. Oke. Untuk rangkaian RS flip-flopnya bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Kita bisa langsung kita lihat ke Proteus. Kita ke RS flip-flop, kita besarkan. Oke. Tadi tidak bisa karena inputannya 0, maka pada gerbang N bila ada 0 maka hasilnya akan 0. Maka clock push kita beri 1, maka hasilnya akan ada hasil saat reset 0 key sama dengan 1, sedangkan saat reset 1 set 0 maka akan kebalik, resetnya 1 key-nya 0, saat setnya 0 not key-nya tentu 1. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian di flip-flop. Rangkaiannya hampir sama seperti RS flip-flop. Perbedaannya R dan S disambungkan, lalu di sini diberi inverter dengan inputan 1 sehingga inputan di sini akan kebalikan inputan di sini karena ada inverter. Karena memang tidak diperkenankan inputannya sama, supaya tidak terjadi error di output, karena tidak diperkenankan output sama. Oke, kita langsung melihat truth table. Oke, D flip-flop itu bisa diartikan D
merupakan panjangan data atau bisa juga delay. Oke, di flip-flop akan bekerja pada clock push naik ya, atau clock push red list trigger. Untuk truth table-nya, saat D0 QT plus 1 plus 1 0, saat D1 QT plus 1 1. Untuk lebih detail, sama D-nya 0, saat QT 0, baik 0, baik 1, QT plus 1 akan 0. Sebaliknya saat D1, QT-nya baik 0 ataupun 1, QT setelahnya, output setelahnya, maka 1 semua. Oke, kita lihat diagram, timing diagram D flip-flop. Oke, tadi kita ketahui akan aktif saat clock push naik. Oke, di sini ya, saat clock push naik. Semisal di awal, di sini D 0, maka Q 0. Kalau di sini naik, aktif, maka di sini karena di sini 1, D-nya 1, maka dia akan 1. Karena ini tidak aktif, maka dia akan terus tetap 1. Lalu saat ini di sini aktif, D-nya 0, maka dia akan 0, I-nya. Di sini tidak aktif, maka dia akan sampai aktif berikutnya. Jadi di sini aktif, dia 1, maka ini naik. Kalau di sini tidak aktif sampai sini, sampai ke 7. Di sini aktif, dia di pas garis, kita ambil titik paling tinggi, berarti dia 1, maka dia tinggi atau 1 hingga akhir. Oke, selanjutnya bisa kita lihat ke Proteus. CP kita kasih 1. Betul ya, saat D 0, outputnya 0. Saat D 1, maka outputnya 1. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita masuk ke jika flip-flop. Untuk rangkaiannya seperti ini. Lalu kita masuk ke truth table. Saat inputan 0, J0, K0, Q plus QT plus 1 sama dengan QT. Saat inputan 0 dan 1, QT plus 1, 0. Saat inputan 1 dan 0, QT plus 1-nya 1. Saat inputan J1 dan K1, QT plus 1, not QT. Oke, lebih detailnya di sini. Truth table lebih
kita di detail. Saat J0, K0, maka rumus QT plus 1 sama dengan QT. Maka QT di sini 0, di sini tetap 0, ini 1 tetap 1. Saat J0, K1, di sini rumus QT plus 1 sama dengan 0. Maka saat QT 0, QT plus 1 0, saat QT 1, QT plus 1 0. Saat J1, K0, di sini rumusnya QT plus 1 sama dengan 1. QT plus 1 maka akan 1. Baik saat keadaan QT 0 maupun QT sama dengan 1. Kalau saat J1, K1, rumusnya QT plus 1 sama dengan not QT. Maka saat QT 0, notnya 1. Saat QT 1, QT plus 1 maka 0. Oke, ini akan aktif atau bekerja saat clock push, clock turun ya. Kita bisa lihat timing diagramnya. Misal ini di awalan turun. Lalu di sini clock turun, maka aktif J-nya 0, K-nya 1, maka 0, 1, maka 0, ke dia 0, tetap 0, lanjut sampai aktif kembali, sampai sini aktif. Saat aktif, J-nya 1, K-nya 0. J-nya 1, K-nya 0, maka 1. Oke, ya akan naik, akan tinggi, sampai aktif kembali di sini. Di sini J-nya 0, K-nya 1, maka akan 0. Sampai sini, sampai aktif lagi. Saat aktif di sini, karena ini pas garis, kita ambil terbesar, maka 1, 1, 1, 1, maka QT plus 1 sama dengan not QT. Di sini kan QT-nya 0, QT-nya tinggi, maka not QT-nya akan rendah. Oh, di sini saat QT-nya rendah, maka not QT-nya akan tinggi sampai aktif kembali. Oke. Untuk rangkaiannya seperti ini. Tapi karena bila kita simulasikan di Proteus akan error, Proteus tidak support. Kita lanjutkan saja ke rangkaian selanjutnya. T flip-flop. T flip-flop ini hampir sama dengan JK flip-flop. Perbedaannya hanya bila J dan K di sini disambung, digabung menjadi T. Oke, kita masuk ke truth table-nya. Saat T0, maka QT plus 1 sama dengan QT. Saat T1, QT plus 1 sama dengan not QT. Oke, kita lebih detail di truth table. Saat T0, QT-nya 0. Saat T0, rumusnya QT plus 1 sama dengan QT. Berarti saat QT 0, QT plus 1 tetap 0. Saat QT 1, QT plus 1 tetap 1. Saat T1, rumusnya QT plus 1 sama dengan not QT. Maka saat QT 0,
maka QT plus 1, 1. Saat QT 1, QT plus 1, 0. Oke, perlu diketahui T flip-flop akan aktif saat clock push turun atau fade. Oke, diagram stepnya kita lewati. Ini cuma hampir sama dengan truth table. Kita langsung ke timing diagram. Di timing diagram, misalnya kita kita semisal awal 0 atau rendah. Lalu di sini aktif. Saat aktif T-nya tinggi. Saat T tinggi maka QT T sama dengan QT. QT plus 1 sama dengan QT. Maka di sini karena ini tinggi maka sama QT plus 1 sama dengan QT maka tinggi. Sampai sini aktif kembali. Di sini T rendah. T0. Saat T0 sama dengan QT plus 1 sama dengan QT. Ini sepertinya salah. Berarti saat ini 0, maka ini seharusnya ini kebalik ya. Saat T ini kan tinggi, T-nya 1, maka QT plus 1 sama dengan T, sama dengan not T, maka turun, seharusnya turun. Ini saat ini rendah, maka dia naik. Seperti itu seharusnya sesuai dengan tabel. Untuk rangkaiannya ini seperti yang jika flip-flop ya, tidak bisa kita simulasikan langsung ke Proteus. Kita lanjut. Untuk penerapan flip-flop pada kehidupan sehari-hari, contohnya lampu lalu lintas, lampu hias, jam digital. Oke, di sini ada lebih dalam mengenai di flip-flop, penerapan di flip-flop. Kita langsung masuk ke Proteus. Oke. Di sini udah saya buat. Untuk mengaktifkan ini salah satu di atas kita buat 0. Ini kita aktifkan yang atas dulu. Kita buat 1, ini 0.
Oke. Ini karena ini 0, maka dia akan menyimpan sebelumnya. Maka ini kita buat 1, dia akan mengikuti. Saat ini kita buat 0, maka dia akan menyimpan dan inputnya tidak mempengaruhi. Untuk mematikan, kita matikan. Kita buat 1 yang atas. Kita nyalakan yang bawah. Oke. Kita buat 1. Ya, sesuai. Kalau kita bila menyimpan bawah, kita buat 0. Saat keadaannya kita tanpa menyimpan. Saat kita baca, kita matikan. Oke, ya sekian. Kita kembali. Selanjutnya penerapan jika FF dan TFF. Oke, di sini saya ada 2 penerapan lebih lanjut tentang penggunaan JKFF. Ini gambarnya. Kita coba langsung lanjut. Kita coba ke Proteus. Kita coba yang pertama dulu. Penerapan JK flip-flop. Kita coba run. Oke. Saat ini RS. Saat input 0, maka output 1. Saat input 1, output 0. Oke. Selanjutnya kita penerapan kedua. Oke, kita coba run. Oke. Untuk menjalankan, kita bisa menggunakan ini, kita pencet terus. Perlu kita ketahui di sini set ya, set kita buat 1. Yang bawah kita buat 1 sehingga bisa kita jalankan. Saat J kita buat 0, maka masih bisa jalankan ya. Saat yang kita B kita buat 1, maka tidak akan bisa jalan. Oke, sekian. Kita masuk. Oke, sudah selesai. Sekian dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.